Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2, yang kami hormati Ibu Budim Asesor dan PTKes, Ibu Evi Rinata SSTM Cap, dan Ibu Dr. Vinta Isti Kundari SSITM Cap. Selamat datang kami ucapkan di Universitas Pahlawan Tuan Kota Busai dalam rangka asesmen lapangan program studi D3 Kebidanan dari tanggal 27 hingga 29 Maret 2024. Puji beserta syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka asesmen lapangan yang akan kita lakukan. Salawat berikan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi salah satu umat yang menerima syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian kegiatan asesmen lapangan kita pada siang hari ini, sebelum kita memberikan kata sambutan dari Wakil Rektor 2 kepada Bapak Nizar Syarif MKes, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu Evi Rinata SSTM Cap dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang kami hormati Ibu Dr. Vinta Isti Kundari SSITM Cap dari Poltekkes Kemenkes Malang, yang kami hormati Ibu Dekan, Ketua Prodi, dan juga Bapak Ibu yang hadir sebagai penanggung jawab dari kriteria masing-masing 1 sampai 9. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu pada siang menjelang sore ini dalam rangka pelaksanaan asesmen atau visitasi bagi prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan Tuan Kota Busai. Di sini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada dalam PTKes yang telah menerima tentang usulan kita untuk pelaksanaan visitasi secara langsung. Kalau kemarin Ibu Asesor kita ada juga visitasi online, sekarang kan sudah harus barangkali Bu ya, harus offline ya, karena COVID kan sudah ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Evi, juga Ibu Vinta, yang setelah bersedia tentunya menerima tugas dari PTKes untuk melaksanakan visitasi di D3 Kebidanan khususnya Universitas Pahlawan Tuan Kota Busai ini. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada baiknya diperkenalkan mungkin beberapa dulu yang terutama yang penanggung jawab kriteria. Yang pertama PJ kriteria 1 adalah Ibu Dewi Andriani. Kemudian PJ kriteria 2 Ibu Fitri Adrianti. Selanjutnya PJ kriteria 3 Pak Nurman. Kemudian PJ kriteria 4 Ibu Aprija. Kemudian yang PJ kriteria 5 Ibu Rinda Fitriana.
Yang keenam, kriteria 6, Ibu Nur Aprimis. Yang ketujuh, kriteria 7, Pak Musnar. Kedelapan, Ibu Erlinawati. Dan kesembilan, Ibu Fadilatul Rahmi. Jadi itu diantara yang hadir pada ruangan ini, dan mungkin yang lain tidak kita perkenalkan lagi satu persatu. Tinggal nanti bila terkait dengan bidangnya tentu akan membantu pelaksanaan kegiatan ini. Ibu asesor yang kami hormati, bahwa kita memiliki visi yaitu kualitas dan kewirausahaan di universitas. Jadi artinya dalam hal ini untuk menjamin mutu, kita insya Allah konsekuen dengan standar-standar yang ada. Mulai dari universitas kita memiliki lembaganya yang namanya Lembaga Penjaminan Mutu. Kemudian nanti di fakultas ada DKM, Gugus Kendali Mutu, dan di Prodi ada Unit Penjaminan Mutu. Ini adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kualitas. Jadi dalam hal visitasi ini tentu ini yang akan kita lihat ya, terutama apakah itu sesuai atau tidak. Kemudian mungkin tadi tim dari panitia ini belum membawa ke lahan. Kita Ibu Asesor sedang sekarang itu mempersiapkan kebun raya Universitas Pahlawan kerjasama dengan BRIN. Jadi di lahan seluas 152 hektar. Ini nanti akan kita kelola, dan tentu harapannya semua prodi mungkin bisa ada semacam lahan lah. Mungkin kalau prodi-prodi tertentu dia jelas, misalnya biologi, jadi langsung ada lahannya tumbuhan. Kalau kesehatan mungkin juga nanti ada tentunya, termasuk karena kita itu adalah fisik kewirausahaan, mungkin nanti bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan di lahan kebun raya ini. Dan di sini tentu kita minta juga nanti masukan dari asesor kita bagaimana menerapkan visi ini, karena visi universitas itu kan diturunkan ke fakultas dan prodi dalam hal kewirausahaannya di bidang kebidanan ini, terutama apa yang harus kita lakukan sehingga nanti visinya itu memang betul-betul bisa dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, bahwa visitasi ini sebagaimana kita sudah ketahui bersama, tentu ibu-ibu kita dari LAM ini nanti akan melihat ya, kesesuaian antara yang kita kirim borang dengan kenyataan yang ada. Jadi diharapkan kepada semua PJ tanggung jawab untuk dapat bekerja sama dengan Ibu Asesor kita terkait dengan penyediaan dokumen-dokumen. Jadi apa yang diminta hendaknya bisa kita tunjukkan sebagaimana adanya, dan harapannya tentu cepat gitu ya, jangan lama-lama diminta dokumen ini, lama pula nyiapkannya gitu. Nah, jadi cepat, supaya kita cepat juga selesainya Bu ya. Nah, karena ini bulan puasa juga kan, nah, jadi mudah-mudahan pekerjaan ini menambah ibadah kita juga tentunya. Nah, dilipat gandakan hendaknya. Nah, jadi maka
maka kita tetap bekerja. Nah, puasa ini kita tetap bekerja, ini Bu Asesor. Dan kita di universitas tetap itu seperti biasa kalau harinya, tapi jamnya memang dikurangi sedikit supaya tidak terlalu lelah nanti. Bapak Ibu sekalian, harapan kami dari pimpinan universitas tentunya penilaian akreditasi ini sangat penting bagi universitas sendiri, terutama prodinya, karena ini merupakan pengakuan nanti oleh masyarakat. Ya, tanpa akreditasi, tentunya masyarakat tidak akan percaya, walaupun kita bilang kita bagus, tapi akreditasinya tidak baik gitu kan, tidak baik sekali atau tidak unggul. Nah, maka masyarakat akan tidak mempercayakan anaknya untuk mendidik kita. Nah, jadi selain daripada memberi nilai, barangkali Bu Asesor kita harapkan juga nanti masukan-masukan, karena di tempat ibu-ibu kita ini kan mungkin sudah tentu lebih baik barangkali yang mungkin akreditasinya unggul. Mudah-mudahan kita juga bisa unggul ya. Untuk itu kepada semua panitia yang ikut serta dalam pelaksanaan ini, kami mohon kerjasama baiknya dan diikuti sampai selesai tentunya. Ya, kadang-kadang di awal ramai kan, akhir-akhir inilah ya. Coba nanti diikuti sampai selesai gitu. Supaya Bu Asesor kita juga merasa senang gitu kan. Kadang pernah kita sampai malam dulu, jam 1 malam pernah ke perawatan waktu dia. Iya. Alhamdulillah. Barangkali itu yang dapat disampaikan, dan terakhir mohon kepada Ibu Asesor kita untuk memberikan arahan petunjuk terkait dengan pelaksanaan visitasi ini, sehingga nanti kita tahu tahapan-tahapannya, kemana dulu, apa dokumen dulu atau kelahan dulu. Nanti melalui arahan ini semuanya bisa dipersiapkan. Mungkin demikian saja. Semoga visitasi ini berjalan dengan baik tanpa kekurangan yang berarti. Mudah-mudahan bisa mencapai nilai seperti apa yang kita harapkan. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan pada kegiatan kita hari ini, izinkan kami menyampaikan bahwa dalam kegiatan yang akan kita lalui dalam waktu dua hari ini. Yang pertama adalah kegiatan pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan presentasi dari UPPS dan PS, kemudian selanjutnya adalah klarifikasi SDM, selanjutnya peninjauan sarana dan prasarana untuk di hari pertama pada hari ini. Kemudian pada hari kedua besok kita akan mulai dengan pembelajaran pada wahana praktek dan konfirmasi aspek pelaksanaan pengelolaan UPPS dan PS. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan kegiatan dengan pengenalan tim asesor sekaligus penyampaian kode etik dan tata tertib kegiatan kepada Ibu tim asesor dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak M. Nizar Sarif Hamidi MK selaku Wakil Rektor 2 dari Universitas Pahlawan Tuan Ku Musai. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Dewi Anggriani Harahap MK. Yang saya hormati Kaprodi D3 Kebidanan Ibu Fitri Afriyanti MK. Yang saya hormati Ibu Sekprodi Ibu Syukrianti Syahda ya, SSDMK. Kemudian ada Ketua
Ketua LPM Bapak Fadilatul Rahmi MPD. Oh, mohon maaf. Gak apa-apa, Bu. Iya. Kami sering manggilnya Bapak juga. Iya, jadi bias ya ininya ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Ketua LPM Ibu Fadilatul Rahmi MPD. Iya. Serta seluruh teman-teman tim task force dari tim akreditasi ya, dari D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kemudian kekuatan sehingga pada hari ini dalam kesempatan yang sangat baik ini kita masih selalu diberikan nikmat ya. Dalam artian kita juga bisa tetap melakukan pekerjaan rutin ya, pekerjaan harian meskipun di bulan puasa seperti yang disampaikan oleh Pak Warek tadi. Jadi tanpa kesehatan itu rasanya kita tidak akan bisa melakukan kegiatan rutin kita ya sehari-hari itu. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih atas sambutannya dan juga fasilitasinya. Tadi kami sudah dijemput dari bandara, kami tadi tiba jam 11. Kemudian perjalanan lewat jalan tol tadi Pak cepat tapi ya sepi ya, tidak ada kendaraan, hanya kami aja. Dan alhamdulillah bisa sampai di sini. Mungkin ini kesempatan pertama kali saya Pak ke Bangkinang, tapi kalau ke Riau insya Allah sudah pernah sebelum pandemi dulu. Jadi ini kesempatan yang kedua hadir di bumi Riau gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini seluruh tim sudah bisa hadir dan nantinya memang ada beberapa kegiatan sesuai dengan rundown yang sudah kami sampaikan. Jadi intinya kami berharap bahwa kegiatan ini sudah ditunggu ya oleh Bapak Ibu semuanya, terutama oleh Prodi karena bagaimanapun akreditasi ini sebagai salah satu SPME ya, sistem penjaminan mutu eksternal, dan tentunya saya yakin penjaminan mutu internal SPME ini sudah berjalan sehingga SPME setiap 5 tahun sekali ini hanya sebagai validasi akhir begitu ya, sebelum nanti proses PPEPP itu kan terus berjalan begitu. Dan mohon izin Pak Warek, jadi nanti mungkin selama kurang lebih 3 hari ini kami akan kalau dikatakan merepotkan ya mungkin merepotkan ya, karena nanti minta dokumen, minta data dan sebagainya untuk menunjang apa yang sudah kami lakukan penilaian secara asesmen kecukupan. Jadi asesmen kecukupan sesuai dengan yang kemarin Bapak Ibu unggah ke SIMAK itu sudah kami lakukan telaah begitu ya. Nah ini kan kadang potretnya itu masih kurang jelas gitu ya Pak ya. Artinya ini dokumennya mungkin tidak terlampirkan karena keterbatasan dari keterbatasan dari sistem itu kan kadang nggak bisa semua dokumen ya diupload. Nah sehingga mungkin di beberapa catatan kami masih ada perlu klarifikasi, perlu pembuktian ini atau ini belum tercantum. Nah itu nanti mohon kiranya misalnya Bapak Ibu bisa sampaikan secara langsung ke kami gitu ya. Sehingga nantinya kami bisa menangkap secara utuh gambaran dari ini, karena yang sehari-hari sebenarnya kan Bapak Ibu ya yang ada di sini sehari-hari Pak, mungkin dalam pikiran itu 24 jam per 7 yang dipikirkan oleh Prodi gitu ya, kalau ibu-ibu itu kayak gitu Pak. Nah tapi kami ini kan 3 hari saja Pak, 3 hari itu pun tidak penuh ya, 2 hari full yang hari ini sama besok. Nah ini tentunya kan nanti kalau itu kami tidak dibantu dengan tambahan dokumen itu nantinya jadi kurang fair Pak. Khawatirnya seperti itu ya, sehingga nanti mohon bantuannya ibu-ibu dan tim yang lainnya ya, sehingga kami bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Ataupun misalnya mungkin dari nanti kami wawancara disampaikan saja, mengalir aja ya, karena tentunya akreditasi ini kan setiap tahun kan ibu-ibu sudah mengikuti proses audit mutu ya internal oleh penjaminan mutu. Jadi itu sudah proses yang rutin lah dilakukan gitu. Dan kami pun juga mungkin dari saya dari betul tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Warek, saya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bu Tinta dari Poltekkes Kemenkes Malang. Sebenarnya kalau kami di sini tidak membawa nama institusi Bapak Ibu karena kami penugasannya adalah dari Lampedekes begitu ya. Tapi sehari-hari kan kami memiliki home base masing-masing. Jadi tentunya
apa-apa yang mungkin nanti kami dapatkan di sini itu juga kami juga belajar Pak, sama ya. Mungkin ada praktek baik yang dilakukan di sini, di tempat kami itu mungkin belum atau kurang maksimal. Nah, itu juga sama, kami juga belajar. Jadi itu adalah kesempatan bagi kami untuk semakin mendapatkan banyak pengalaman. Jadi sama-sama belajar ya Bapak Ibu semuanya. Saya yakin di sini juga jauh pengelolaan ini Universitas Pahlawan Tuanku Tambuse ini kan perjalanannya panjang ya Pak ya. Jadi kalau universitasnya mungkin masih terhitung baru gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin sebagai Stikes ini juga ceritanya atau riwayatnya kan relatif panjang. Jadi itu adalah proses yang juga menjadi pengakuan tersendiri ya bagi masyarakat, mungkin di lingkup Bangkinang dan juga di lingkup Riau secara keseluruhan itu. Dan mohon maaf Bapak tadi sudah disampaikan, jadi ini kami kenapa kok ditugaskannya pas puasa begitu ya. Jadi ini kami mohon maaf karena penugasan itu dari sekretariat. Kami pun sebenarnya inginnya kemarin pas setelah hari raya saja gitu ya. Tapi ternyata memang sudah ada waktu-waktunya Pak. Jadi sudah dijadwal asesmen kecukupan tanggal sekian sampai tanggal sekian, validasi oleh validator periodenya sekian sampai sekian, dan asesmen lapangannya Pak gitu. Dan itu tidak boleh lebih dari 2 minggu. Kalau mungkin teman-teman di keperawatan sama aja ya, kita kan sama-sama di lantai tekes ya, jadi sudah ada waktu-waktunya. Dan tidak ada pemberitahuan, Ibu silahkan nanti setelah hari raya saja, tidak ada, sehingga kami pun juga tidak berani untuk reschedule ya. Jadi memang betul-betul insya Allah tetap sesuai dengan jadwal Pak begitu, dan ketepatan dengan puasa. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila ini pasti mengganggu ya, maksudnya mengganggu jadwal normalnya ibu-ibu. Harusnya kalau puasa kan pulangnya lebih awal. Ini nanti hari kedua kami betul-betul mohon izin. Mungkin penutupannya sampai ya kita usahakan tidak sendasan 1 Pak. Nah itu nanti kami di report nanti Pak, dilaporkan ya. Jadi kalau sesuai rundown mungkin sampai jam 20 ya, jam 8 ya. Gitu. Jadi mohon izin sekali lagi Pak. Karena kalau tidak diizinkan Pak Wakil Rektor kan juga tidak bisa ya. Gitu, sehingga karena memang durasi waktunya itu 3 hari Pak, sudah termasuk keberangkatan dan kepulangan. Jadi kami harus mengatur waktu sebaik-baiknya supaya semuanya sudah sesuai dengan ketentuannya begitu. Jadi untuk hari pertama ini nanti setelah pembukaan, kemudian presentasi singkat oleh fakultas prodi, kita lanjutkan langsung ke peninjauan sarpras begitu Pak. Jadi mungkin sebelum buka ya kami sudah bisa kembali nanti ke Riau, karena kebetulan hotelnya juga di Pekanbaru Pak. Kemarin sudah request Bu, hotelnya dekat-dekat kampus saja, jangan Bu hotelnya Bu. Saya mikir lagi, ini 1 jam kan perjalanan gitu ya, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Katanya kalau ada proses akreditasi, asesor, dan PT semuanya ke Pekanbaru. Udah saya manut aja Pak, daripada nanti saya yang salah gitu ya. Jadi via Bu Fitri kemarin komunikasinya lancar ya Bu. Itu ya Pak ya. Nah, semoga Pak ya 5 tahun lagi. Iya, 5 tahun lagi kalau misalnya ditugaskan lagi ke sini, tim yang lain itu udah usah jauh-jauh gitu ya. Ya baik Pak, kita aminkan bersama. Gitu. Jadi gambaran acaranya sebenarnya insya Allah tidak jauh beda dengan rundown. Jadi besok kami pagi langsung dari hotel ya Bu menuju rumah sakit dan juga puskesmas untuk peninjauan ke wahana praktek, dan setelah itu langsung balik ke sini, kita fokus untuk wawancara. Nanti silakan aja Bu ya, kita dahulukan yang eksternal, dari pihak eksternal, dari stakeholder. Kalau sudah nanti kita ke dosen dan juga teknik serta mahasiswa. Nah sisanya kita klarifikasi aja Bu nanti, tambahan dokumennya gitu ya. Karena ada beberapa memang catatan kami ini belum ada, kami cari di lampiran tidak ada gitu ya Bu ya, sehingga oh ya sudah memang ini harus pengecekan secara langsung begitu. Kemudian ya tadi ya Pak, permohonan maaf pasti ya Pak karena sudah mengganggu shift normalnya ya, jadwal harian normalnya, dan nanti mohon kami tadi sudah dijemput, mungkin nanti hari ketiga juga pulang, diantar kembali begitu ya. Jadi kalau pulang sendiri saya nggak tahu Pak. Gitu ya, jadi
Semoga nanti selama 3 hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kelancaran selama proses ini dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nih, karena nanti terakhir kan sidangnya ada di majelis ya Pak ya. Gitu. Baik, mungkin itu nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Vinta untuk pembacaan kode etik. Sekali lagi terima kasih untuk sambutannya yang luar biasa. Jauh-jauh kami ke sini ya. Bapak Ibu lengkap hadir semuanya dari unsur fakultas. Ini merupakan suatu penghormatan ya pada kami. Semoga nanti tetap bertahan ya sampai hari terakhir nanti seperti pesan oleh Pak Parek gitu ya. Jadi mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak M. Nizar Sarif Hanidi MKes, kemudian Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Dewi Anggriani Harhab MKes, kebetulan teman saya dulu. Ini juga reuni Pak. Reuni ya. Bila ini kawan saya. Tapi udah lama sekali. Terakhir 2006 ya. Panggil sama saya. Tapi Bu Ila udah berubah. Yang saya hormati Ketua Prodi dan Kawanan Komite Aviasi Antar, kemudian Sekretaris Prodi D3 Kebidanan Bu Supriyanti Syahda SST MKes, dan seluruh Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi di Fakultas yang saya. Tadi saya sudah diperkenalkan sama Bu Haji bahwa saya dari Indonesia di Poltekkes Semarang. Kami mengucapkan terima kasih sudah disambut dengan baik di sini, diterima dengan baik. Untuk menyingkat waktu, karena ini sudah jam 2, saya akan bacakan kode etiknya. Kode etik dari asesor dan program studi yang pertama adalah kode etik dari asesor atau kami, bahwa seorang asesor harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan institusi yang akan diakreditasi dan diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik of interest. Kemudian yang kedua adalah asesor harus menolak tugas akreditasi dari Lambdekes jika asesor yang bersangkutan pernah membantu institusi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah asesor harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di program studi yang sedang diakreditasi minimal untuk masa 2 tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi. Kemudian yang keempat adalah asesor harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi perguruan tinggi yang dievaluasi. Kemudian yang kelima, asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi, dokumen maupun hasil penilaian, termasuk nilai skor ya, proses akreditasi kecuali kita laporkan kepada Lambdekes. Kemudian yang keenam adalah asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok dari kegiatan akreditasi. Yang ketujuh adalah asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan Lambdekes. Yang kedelapan, asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor. Kemudian yang ke-9 adalah asesor tidak diperkenankan mengubah dan memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada Lambdekes. Kemudian untuk kode etik dari pengelola PS atau institusi yang dinilai, yaitu yang pertama menyediakan ruangan kerja dan dokumen yang diperlukan bagi tim asesor pada semua tahap dalam proses akreditasi. Kemudian yang kedua adalah menolak asesor yang memiliki kepentingan atau konflik of interest dengan program studi atau institusi yang dinilai. Kemudian mempermudah proses kunjungan yang dilakukan oleh tim asesor sebagai petugas yang mewakili Lambdekes tanpa melanggar kode etik. Kemudian yang keempat adalah menjamin penilaian secara objektif. Kemudian kode etik dari PS ini yang dilarang adalah 1. Membiarkan terjadinya penyimpangan proses penilaian dari yang seharusnya. Kemudian yang kedua adalah memberi hadiah dalam bentuk apapun kepada asesor
yang melaksanakan asesmen lapangan. Kemudian yang ketiga adalah memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang digunakan dalam proses akreditasi. Itu tadi kode etik dari kita sebagai asesor dan dari PS administrasi. Jadi tetap semangat ya Bu ya, Bapak Ibu walau puasa ya. Diyakini saja bahwa sesuatu pasti berakhir. Baik, demikian dari saya kembalikan langsung kepada penasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, agar kegiatan kita bisa berjalan lancar hingga akhir nantinya, sejenak kita dengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Syahrul Rizal MPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, marilah sejenak kita menundukkan kepala, hati dan pikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali membaca doa ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah acara kami ya Allah, lancarkanlah acara kami ini ya Allah, dan berikanlah hasil yang maksimal terhadap apa yang kami usahakan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi unit pengelola program studi yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Kepada Ibu Dewi Andriani Harahap MKAP dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Pahlawan, yang saya hormati Ibu Asesor Labketekes, dan yang saya hormati Bapak Ibu struktural, dosen maupun teknik yang telah berkenan hadir pada acara kegiatan kita pada hari ini dalam rangkaian kegiatan visitasi akreditasi program studi D3 Kebidanan di Universitas Pahlawan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Asesor, Ibu Evi Renata SST MKAP, dan Ibu Dr. Vinta Istikundarti SSIT MKAP yang akan bertugas hingga hari Jumat ya Bu, berpulang ke tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan selama kegiatan ini berlangsung kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan hingga acara akreditasi ataupun visitasi yang kita laksanakan ini berakhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya sedikit menjelaskan mengenai sejarah singkat dari Universitas Pahlawan. Keberadaan Universitas Pahlawan ini didahului oleh keberadaan dua sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tuanku Tambusai yang berdiri pada tahun 2006 dan Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan yang berdiri pada tahun 2012. Pada tahun 2017, dua sekolah tinggi ini bergabung sekaligus berubah bentuk menjadi universitas, yaitu Universitas Pahlawan. Universitas Pahlawan ini peresmiannya ditandai oleh penandatanganan prasasti oleh Presiden Republik Indonesia ketiga, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie.
kebetulan penandatangan prasasti ini dilakukan di kediaman beliau di Jakarta yang dihadiri oleh rektor kita yaitu Profesor Dr. Amir Lutfi. Di 4 tahun berdirinya universitas ini, Ibu dapat kami sampaikan bahwa Universitas Pahlawan itu langsung memperoleh predikat akreditasi baik sekali oleh Bank PT, tepatnya pada tanggal 23 Maret tahun 2021. Alhamdulillah merupakan salah satu-satunya universitas di Provinsi Riau yang langsung mendapatkan predikat akreditasi baik sekali pada pertama sekali pengusungan. Untuk memperkuat organisasi dan tata kelola, Rektor Universitas Pahlawan itu mengeluarkan surat keputusan nomor 22 tahun 2017 tentang pembukaan fakultas di lingkungan Universitas Pahlawan. Salah satunya adalah Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi di awal berdirinya universitas ini memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Hukum. Nah, dapat saya sampaikan bahwa saat ini pengelola di Fakultas Ilmu Kesehatan adalah saya sendiri sebagai dekan, kemudian dibantu oleh 2 wakil dekan. Wakil dekan bidang akademik itu ada Bu Nur Afrinis MSI, dan wakil dekan non bidang akademik itu Bapak Nurse and Norman MK. Fakultas Ilmu Kesehatan saat ini telah memiliki 9 program studi, Ibu. Jadi ada 4 program studi sarjana, yaitu sarjana kebidanan, sarjana keperawatan, sarjana gizi, dan sarjana kesehatan masyarakat. Kemudian 3 program studi vokasi, diploma 3 kebidanan, diploma 3 keperawatan, dan diploma 4 kebidanan. Namun di tahun 2020, diploma 4 kebidanan ini sudah tidak lagi menerima mahasiswa baru dan sudah tutup sejak program studi S1 kebidanan profesi kami buka pada tahun 2020. Kemudian ada 2 program studi profesi, yaitu profesi bidan dan program studi profesi nurse. Berikut adalah pengelola program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan, yang mana pengantinnya pada hari ini yaitu Ibu Fitri Aprianti selaku pengelola di program studi diploma 3 kebidanan, kemudian diploma 3 keperawatan tadi ada Pak Rida Hidayat. S1 kebidanan profesi ini kita gabung ke pengelolaannya Bu Dini Anggreni Dilon. S1 gizi itu ada Ibu Wandala Sepa M Gizi, Kesmas itu Ibu Adedita Putri, S1 keperawatan Ibu Nurse Alini Enkep, dan profesi nurse itu Ibu Nurse Yeni Sapitri Enkep. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nizar tadi, Ibu, bahwa Universitas Pahlawan memiliki visi dengan 2 kata kunci, yaitu kualitas dan kewirausahaan. Tentunya kami di tingkat fakultas maupun program studi akan menerjemahkan visi dari universitas ini, yang mana menjadi visi dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan harus tercapai pada tahun 2032 atau milestone ketiga seperti yang sudah kami tetapkan di dalam rencana induk pengembangan, yaitu menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas dan berorientasi kewirausahaan di tingkat nasional pada tahun 2032. Kualitas ini memiliki makna, Bu, bahwa lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan itu mempunyai kemampuan yang dapat diunggulkan, kemudian mampu berdaya saing sesuai dengan bidang kompetensi yang dihasilkan oleh masing-masing program studi. Sedangkan kewirausahaan di sini kami menetapkan makna bahwa setiap lulusan yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan itu memiliki sikap pemikiran yang inisiatif, inovatif, produktif dalam upaya membangun wirausaha yang mandiri, yang kreatif dan tangguh sesuai dengan bidangnya. Jadi 2 kata kunci kualitas dan kewirausahaan ini adalah menjadi tujuan visi kami yang harus tercapai pada tahun 2032. Sementara untuk visi, kami ada 5 visi. Yang pertama yaitu pendidikan, menyelenggarakan pendidikan secara profesional, berkualitas di bidang kesehatan dengan konsep evidence-based learning dan student-centered learning. Kemudian lagi pendidikan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berjiwa kewirausahaan. Kemudian menyelenggarakan penelitian maupun pengabdian kemasyarakatan yang
berkontribusi dalam pemecahan masalah kesehatan, dan yang kelima adalah menyelenggarakan serta mengembangkan jaringan kemitraan berdasarkan azas kerjasama untuk membangun kemajuan ilmu di bidang kesehatan. Dan alhamdulillah Universitas Pahlawan salah satu universitas yang telah memiliki kerjasama baik di tingkat internasional maupun nasional yang cukup banyak di wilayah LLDIKTI 10. Di dalam pengembangannya, Fakultas Ilmu Kesehatan tentu memiliki yang namanya roadmap ataupun rencana induk pengembangan dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, jadi kami di sini sudah menetapkan 3 milestone, dan saat ini kami berada pada milestone yang kedua, yaitu pengembangan kelembagaan. Nah, RIP ini berisikan mandat, arah kebijakan, dan strategi yang mendasari daripada pencapaian visi. Jadi strateginya ada 5 komponen, yaitu kegiatan tridharma, tata kelola sumber daya manusia, sarana prasarana atau infrastruktur, teknologi informasi, dan tentunya unit usaha, karena menjadi visi kami di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, saat ini kami berada pada milestone yang kedua, dimulai dari tahun 2023 hingga tahun 2027. Apa yang dimaksud dengan milestone kedua, penguatan kelembagaan atau manajemen strengthening ini adalah Fakultas Ilmu Kesehatan itu berfokus pada penguatan kelembagaan melalui tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan dan penguatan pengembangan keunggulan di bidang pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta kompeten di bidangnya. Dan ini harus tercapai maksimal pada tahun 2027. Untuk mencapai hal tersebut, kami telah menetapkan 10 strategi yang harus diterjemahkan pada program studi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Apa saja strategi untuk mencapai visi yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu yang pertama, penguatan kelembagaan melalui tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini baik dari SPMI maupun SPME. Kemudian sistem penerimaan mahasiswa baru tentunya memperhatikan input dari mahasiswa yang berprestasi, kemudian rasio antara mahasiswa dan dosen dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kualitas SDM baik dosen maupun teknik melalui pendidikan formal dan non formal. Kemudian internasionalisasi program studi, dalam hal ini adalah kami selalu mengundang dosen-dosen mitra dari Fakultas Ilmu Kesehatan maupun universitas untuk mengajar satu SKS ataupun pokok bahasan maupun sub pokok bahasan yang ada di program studi di FIKUP. Kemudian yang kelima, pengembangan keunggulan di bidang pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sebagaimana yang tercantum pada visi misi masing-masing program studi. Nah, dapat di sini saya sampaikan bahwa di Diploma 3 Kebidanan itu adalah bagaimana menghasilkan seorang bidan yang mampu asuhan kebidanan komunitas, begitu juga untuk D3 Keperawatan. Sementara untuk di S1 Keperawatan yaitu perawat yang handal di bidang medikal bedah, kesehatan masyarakat dengan spesifiknya adalah kesehatan lingkungan, dan S1 Gizi adalah dengan gizi masyarakat dan gizi klinik dan juga gizi industri. Kemudian yang keenam adalah penguatan kegiatan penelitian berbasis isu global. Nah, jadi di sini dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu juga sudah melakukan joint riset dengan perguruan tinggi luar negeri dengan UiTM. Kemudian penguatan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis isu global, ini juga sudah ada implementasinya. Dan yang ke-7 pengabdian masyarakat, ke-9 pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional. Nah, Ibu dapat saya sampaikan bahwa dari 9 program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan itu terdapat 7 program studi yang sudah terakreditasi B sekali atau B. Sedangkan 2 program studi masih terakreditasi baik, yaitu program studi sarjana kebidanan dan profesi bidan yang mendapatkan izin operasional dari Kementerian pada tahun 2020. Jadi ini kami reakreditasi pada tahun 2022 dan insya Allah tahun 2024 ini kami kembali melakukan reakreditasi. Kenapa? Karena di tahun ini kami akan meluluskan mahasiswa sarjana untuk kebidanan. Nah,
Ini adalah penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan 4 tahun akademik yang lalu, yang mana terjadi peningkatan setiap tahunnya untuk penerimaan mahasiswa baru. Memang pada tahun 2020-2021 sempat terjadi penurunan jumlah mahasiswa, namun kembali meningkat 38,3% pada tahun 2021-2022 sebanyak 505, dan TS 2022-2023 Fakultas Ilmu Kesehatan menerima 581 mahasiswa. Dan dari jumlah yang sudah saya sebutkan tadi, kami juga menerima mahasiswa jalur prestasi. Nah, jadi tahun ini merupakan tahun terbesar mahasiswa berprestasi. Artinya ini adalah calon mahasiswa yang mendapatkan peringkat juara sekolah umum maupun kelas, kemudian juga prestasi di bidang PBOS, yaitu olahraga, bakat, dan seni. Kemudian juga ada jalur tahfiz, jalur TOEFL, dan lain sebagainya. Jadi setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk input mahasiswa berdasarkan jalur prestasi. Nah, saat ini total mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan TS sejumlah 1.426. Memang didominasi oleh mahasiswa sarjana sejumlah 939, mahasiswa vokasi 235, dan mahasiswa profesi sejumlah 252. Untuk dosen saat ini, dosen tetap yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan itu berjumlah 61 dosen. Jadi dari 61 dosen ini tidak ada perubahan, Bu, sesuai dengan LKPS, yang mana itu dosen dengan jabatan fungsional guru besar itu 1 orang, lektor 35, asisten ahli 15, dan tenaga pengajar itu ada 10. Jadi dosen yang sudah mendapatkan sertifikasi dosen itu sebanyak 52% atau 32 dosen. Untuk tendik, jadi untuk tendik di Fakultas Ilmu Kesehatan itu berjumlah 22 orang. Dengan distribusi pendidikan, diplomanya itu ada 2, sarjananya 18, dan magisternya 2. Sementara untuk distribusi penempatan dari 22 orang teknik ini, di pustakawan itu ada 2 orang, laboran itu ada 9, baik kesehatan masyarakat, gizi, kebidanan maupun keperawatan. Operator dan teknisi itu ada 3, dan tenaga administrasi itu ada 8 orang. Nah, ini adalah jumlah publikasi dosen yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan, dengan total seperti yang sudah tertera di sini bahwa untuk artikel Scopus itu kita ada 19 dosen yang memiliki publikasi di jurnal yang terakreditasi internasional atau Scopus. Kemudian yang nasional terakreditasi berjumlah 248, dan yang dipublikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi sebanyak 212. Jadi memang artikel-artikel dosen ini masih didominasi pada jurnal nasional terakreditasi baik Sinta 1, 2, 3, 4, dan 5. Fakultas Kesehatan ini memiliki klinik Pratama UP, Ibu. Klinik Pratama UP ini dijadikan sebagai tempat lahan praktek mahasiswa, terutama keperawatan dasar, dan juga sebagai unit bisnis. Jadi unit bisnis dari Fakultas Ilmu Kesehatan ini adalah klinik Pratama UP. Kemudian juga Fakultas Ilmu Kesehatan telah memiliki yang namanya satu pusat, yaitu Riau Nutrition Center, yang mana Riau Nutrition Center ini merupakan salah satu pusat yang bergerak di bidang gizi. Dan RNC ini kita singkat menjadi RNC, merupakan satu-satunya pusat yang ada di perguruan tinggi yang ada di Riau yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau. Gitu. Kemudian kita juga punya Indonesia Diabetes Center. Jadi Indonesia Diabetes Center ini merupakan salah satu bentuk prakarsa dari program studi S1 keperawatan berkesinambung dengan atau linear dengan visinya yaitu medical bedah. Dan Riau Indonesia Diabetes Center atau IDC ini juga sudah memiliki desa binaan
khusus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten yang berusaha menuntaskan penyakit tidak menular khususnya diabetes baik pada dewasa, lansia, kemudian juga termasuk pada ibu hamil. Dan juga IDC ini telah menyelenggarakan seminar internasional bersama mitra terutama dari Leiden University. Fakultas Ilmu Kesehatan ini juga Bu telah memiliki kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ada 19 perguruan tinggi dalam negeri yang sudah kami jajaki, 4 wahana praktek, ini adalah rumah sakit, 6 pemerintah dan 2 dari dunia usaha, dunia industri. Sementara untuk di luar negeri ada 8 perguruan tinggi dan ada 6 organisasi lainnya. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan untuk profil dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi program studi yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi D3 Kepidana kepada Ibu Fitri Aprianti MKD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Nizar Sarif Hamidi Yankes, dan juga yang saya hormati kedua asesor ruang PTKes, Ibu Evi Rinata dan juga Dr. Vinta Isti Kurnarti. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang rapim ini, yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk visitasi akreditasi program studi D3 Kebidanan. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya sedikit menyampaikan ya tentang prodi D3 Kebidanan. Di sini ada saya sedikit ceritakan tentang sejarah program studi D3 Kebidanan, di mana awalnya D3 Kebidanan ini namanya itu adalah Akademi Kebidanan. Nah, Akademi Kebidanan ini mendapatkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 174/D/O/2003 pada tanggal 10 Oktober 2003. Nah, pada tahun 2006, Akademi Kebidanan ini bergabung dengan Akademi Keperawatan menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Tuanku Tambusai dengan penambahan program studi S1 Keperawatan. Pada tahun 2017, Stikes dan STKIP Tuanku Tambusai itu menjadi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, di mana program studi D3 Kebidanan berada di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Program studi D3 Kebidanan memiliki visi dan misi sesuai juga dengan turunan dari Fakultas Ilmu Kesehatan, di mana visi pada program studi D3 Kebidanan adalah menghasilkan ahli madya kebidanan yang berkualitas dalam pelayanan kebidanan komunitas serta berorientasi kewirausahaan di tingkat nasional pada tahun 2027. Sedangkan untuk misi, program studi D3 Kebidanan memiliki 5 misi, di mana yang pertama itu adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang kebidanan komunitas. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan bidan yang berorientasi kewirausahaan. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian di bidang kebidanan untuk pengembangan keilmuan dan pemecahan masalah kebidanan di komunitas. Sedangkan misi yang keempat adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebidanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan misi yang kelima adalah mengembangkan dan membina jaringan kemitraan kerjasama dengan berbagai institusi baik di dalam maupun di luar negeri. Struktur organisasi Prodi D3 Kebidanan yang tadi juga sudah disampaikan, di mana ketua program studinya Fitri Aprianti dan sekretaris Prodi adalah Ibu Sukranti Syahda SSTMkes. Di mana pada program studi D3 Kebidanan kita di sini ada 6 dosen ya Bapak Ibu, terdiri dari ketua Prodi, sekretaris Prodi, dan ada 4 orang dosen. Ya, 6 untuk homebase-nya Ibu. Nah, kerjasama untuk kerjasama kita ada dalam negeri dan juga luar negeri.
Di kerjasama di luar negeri ini ada dengan PUM Netherlands Senior Expert, kemudian Universitas Teknologi Mara, SIT, Universitas of Malaya, Universitas Kebangsaan Malaysia, dan Leiden University Medical Center. Sedangkan kerjasama di dalam negeri ada dengan Universitas Gajah Mada, kemudian Universitas Muhammadiyah Semarang, Poltekkes Kemenkes Riau, kemudian ada DPPKB P3A Kabupaten Kampar, BKKBN Provinsi Riau, kemudian ada RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, kemudian juga ada beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Kampar, kemudian juga ada praktek mandiri bidan yang ada di Kabupaten Kampar. Untuk mahasiswa program studi D3 Kebidanan, di sini saya mencantumkan 3 tahun akademik, di mana pada tahun 2020-2021 jumlah mahasiswa kita, mahasiswa baru Ibu, ini ada 18. Pada tahun akademik 2021-2022 terjadi peningkatan, yaitu 26 mahasiswa. Sedangkan pada tahun 2022-2023 di sini kita terjadi penurunan, yaitu menjadi 20 mahasiswa. Nah, pada dosen, pada sumber daya manusia program studi D3 Kebidanan, seperti yang saya paparkan tadi, bahwa di Prodi D3 Kebidanan jumlah dosennya ada 6 orang, di mana ke-6 dosen ini memiliki jabatan fungsional rektor dan sudah memiliki sertifikat pendidik. Program studi D3 Kebidanan untuk kurikulum mata kuliahnya itu terdiri dari 114 SKS, terdiri dari MKDU-nya itu 8 SKS, kemudian mata kuliah dari asosiasi terdiri dari 91 SKS, dan untuk mata kuliah penciri di sini ada 15 SKS. Dosen pada Prodi D3 Kebidanan itu juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di mana pada 3 tahun terakhir penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya berjumlah 36, di mana 1 tahunnya setiap dosen pada Prodi D3 Kebidanan melakukan 2 penelitian dan 2 pengabdian kepada masyarakat. Untuk keluaran publikasi jurnal, di sini ada internasional dan nasional. Untuk internasional itu ada 2, kemudian nasional ada 61 publikasi. Untuk data hasil uji kompetensi pada mahasiswa program studi D3 Kebidanan, di sini saya paparkan juga 3 tahun terakhir, di mana pada tahun 2021 di sini hasil uji kompetensi kita 100%. Kemudian pada tahun 2021-2022 80,8%. Kemudian pada tahun 2022-2023 terjadi peningkatan menjadi 88,2%. Untuk prestasi dosen di sini ada internasional, nasional, dan juga lokal. Begitupun juga dengan prestasi mahasiswa. Di sini mahasiswa ada mendapatkan prestasi internasional, nasional, provinsi, dan juga lokal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan dari program studi D3 Kebidanan. Kita lanjutkan agenda selanjutnya dengan peninjauan sarana dan prasarana. Kami serahkan kegiatan kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Dia yang sudah mempresentasikan, nanti mungkin filenya bisa di PDF-kan ya supaya lebih ringan, bisa dikirimkan nanti untuk tambahan dokumen ya. Baik, mungkin sebelum kita ke Sarpras, ada beberapa hal nanti yang perlu kita sepakati ya, terutama terkait dengan data angka ya, data secara kuantitatif, terutama terkait tadi dari UPPS, dosen, kemudian pendik, kemudian kalau dari prodi tadi terkait dengan juga data dosen ya, dan juga terkait dengan visi ya. Kalau visi kan tidak ada perubahan kan ya, sama ya. Hanya memang nanti perlu kami wawancara, tapi mungkin tidak sekarang ya. Jadi
perlu kami wawancara terkait bagaimana prodi menurunkan visi ini. Kan kalau prodi itu visi keunggulan ya sebenarnya ya, visi keunggulannya ke dalam kegiatan Tridharma ya. Karena memang kalau kita bicara tadi keunggulannya kan kebidanan komunitas berorientasi kewirausahaan. Nah, bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi itu tadi yang mungkin belum kami tangkap ya dari presentasi oleh Bu Kaprodi tadi, Bu Fitri, sehingga nanti monggo bisa kita diskusikan gitu ya secara lebih mendalam, karena memang seperti kita ketahui bahwa visi terutama yang karena kita akreditasinya adalah di prodi ya, maka visi keunggulan ini nanti betul-betul harus kita pastikan bahwa itu didukung oleh kurikulum, kemudian MK pendukung keunggulan ya, kemudian SDM dosennya. Nah, apakah SDM dosen ini karena keunggulannya adalah kebidanan komunitas, di mana kita tahu sebenarnya komunitas itu adalah kurikulum inti gitu ya. Nah, apa yang menjadi pembeda di Universitas Pahlawan sini terkait dengan kebidanan komunitas ditarik menjadi keunggulan keilmuannya. Nah, apakah ada tambahan-tambahan lain yang itu membedakan, distinct gitu ya, membedakan prodi D3 kebidanan UP ini dengan prodi D3 kebidanan yang lain, yang mungkin sama-sama mengangkat keunggulan, isu keunggulannya adalah kebidanan komunitas. Nah, nanti silahkan ya, terutama kalau ini ranahnya prodi atau timnya ya, nanti bisa mulai di list gitu ya. Nah, untuk SDM ya, barangkali nanti terkait dengan keunggulan, karena kami akan menarik ya, kepalanya itu kan di keunggulan gitu ya. Nah, nanti sampai ke bawah, sampai ke rekognisi, sampai ke luaran, itu juga arahnya ke sana gitu. Jadi nanti terkait dengan sertifikasi, pelatihan-pelatihan terkait keunggulan, komunitas dan kewirausahaan ya, tadi itu bentuknya seperti apa. Kemudian sarpras pendukung keunggulan, nah nanti kita sekaligus cek ya. Jadi yang wajib itu kan sudah ada prodi lab kebidanan yang di dokumen di KPS itu kan sudah ada ya. Nah, nanti yang mendukung keunggulan tambahan, keunggulannya itu di apanya gitu. Jadi mungkin sebelum kami nanti tanya, ibu-ibu bisa langsung tunjukkan ini loh Bu, lab kami yang menjadi keunggulan dan sebagainya gitu ya. Tuh, jadi selain lab, sarpras pendukung keunggulan yang lain, silahkan nanti bisa ditunjukkan ya, sekalian kita keliling. Kemudian yang keempat terkait dengan misi keilmuan itu adalah kegiatan-kegiatan akademik sebagai pendukung keunggulan ini. Jadi risetnya nanti arahnya ke keunggulannya tadi, gitu. Ya, selain kan sudah ada ya roadmap riset, roadmap Akdimas, tapi arahnya ini adalah ke keunggulannya dan juga roadmap yang ada di fakultas ya Bu ya. Tadi mungkin belum disinggung terkait dengan itu. Kan itu nanti diturunkan, kalau di fakultas kan ada beberapa keilmuan ya Bu ya. Nah, nanti turun di prodi itu nanti roadmapnya seperti apa gitu ya. Dan juga Akdimas, dan semuanya menginduk kembali lagi kepada visi keilmuan gitu ya. Mungkin itu yang saya coba rangkum ya Ibu-ibu. Kalau data-data yang lain tadi kan saya tadi agak salah sedikit, ada perubahan enggak? Oh, enggak ada, sudah sama gitu ya. Sambil nanti kita coba cross check juga ke PDDP gitu ya. Nah, di sini ada operator PDDP-nya Bu yang melaporkan. Sudah tertib ya? Enggak ada merah-merah? Aman ya? Nah, artinya kalau enggak ada merah itu jumlah dosen sudah sesuai. Nah, cuman mungkin nanti kita cek ya apakah benar yang ada di home base itu gitu ya. Ya, itu saja untuk ini ya, ada yang perlu kita klarifikasi lagi. Kalau jumlah prodi sama ya Bu ya, 9. Untuk yang D4 keperawatan nggak dimasukkan ya kemarin ke KPS. Maaf, D4 kebidanan masih ya. Oke, sebentar. D4 kebidanan ya. Oke. Masuk di TS 2000, TS-nya Ibu kan 2223 ya? Oke, berarti ini masih masuk di penilaian. Kalau statusnya sekarang di PDDikti seperti apa Bu? Tutupnya kapan Bu? Mungkin boleh dinaik kayak gini klarifikasi. Iya.
PDDP kapan Pak? Ya sudah tidak apa-apa, nanti disiapkan saja datanya ya. Karena kan nanti itu akan menambah jumlah mahasiswa, jumlah dosennya ya. Itu untuk yang satu prodi yang menjadi catatan kami gitu ya Bu ya, untuk D4 kebidanan. Yang lainnya masih aman ya Bu ya. Nanti profesi juga dihitung sebagai prodi tersendiri ya. Jadi totalnya ada 9. Ya mungkin itu dulu dari saya. Bu Vita ada tambahan sebelum kita sudah ya Bu ya, ya kita nyamakan dulu diskusi hari ini. Udah sampai malam Bapak Ibu ya. Kita usahakanlah nanti jam 5 udah selesai ya closing hari pertama ya. Baik, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi kegiatan kita dengan peninjauan sarana dan prasarana. Kami persilakan kepada Bapak Ibu dari tim